kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah dapat datang beribadah kepada Tuhan Allah, memuji kebesaran-Nya dan mendengar sabda-Nya. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia Engkau, untuk kesempatan kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Tuhan yang menolong kami saat ini, Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebagian besar dari kita tentu mengenal lagu yang dinyanyikan di awal video ini. Saya mengenalnya saat belajar di sekolah minggu. Lagu Oh Betapa Indahnya adalah gubahan dari Mazmur 133 yang akan kita pelajari hari ini. Mazmur yang dinyanyikan dengan penuh sukacita ini masuk ke dalam Mazmur Ziarah, satu dari rangkaian 15 pasal nyanyian ziarah di kitab Mazmur. Mari kita membaca Mazmur 133 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mazmur 133, Kasih Persaudaraan. Nyanyian ziarah Daud. Alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah hidup rukun. Itu seperti minyak wangi berharga yang dituangkan ke atas kepala Harun, lalu turun ke leher bajunya. Atau seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Di sanalah Tuhan menurunkan berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Secara sederhana, Mazmur 133 berfokus pada pentingnya hidup rukun di antara umat Allah. Mengapa hal ini penting?
Mari kembali kepada konteks di mana pasal ini ditulis, yakni pada masa Perjanjian Lama. Pada ayat pertama, dalam terjemahan baru, frase apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, kemungkinan menggambarkan kondisi pada zaman itu, di mana mereka sukar untuk hidup berdampingan karena terbatasnya luas lahan untuk mereka tinggali. Kita bisa melihatnya saat Abraham dan Lot harus berpisah karena terbatasnya lahan yang mereka tinggali. Kejadian 13 ayat 5 sampai dengan 9. Lot juga mempunyai keluarga dan hamba-hamba serta domba, kambing, dan sapi. Karena itu, tanah di situ tidak cukup padang rumputnya untuk didiami mereka berdua, sebab ternak mereka terlalu banyak. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan gembala Lot. Pada masa itu, orang Kanaan dan orang Feris masih mendiami tanah itu. Abram berkata kepada Lot, "Kita ini bersaudara, tidak baik jika orang-orangmu dan orang-orangku saling bertengkar. Sebab itu sebaiknya kita berpisah. Pilihlah bagian mana dari tanah ini yang kau sukai. Jika engkau pergi ke arah ini, saya akan pergi ke arah yang lain." Atau saat di mana Esau dan Yakub harus berpisah karena banyaknya harta yang mereka miliki. Kejadian 36 ayat 6 sampai dengan 7. Kemudian Esau meninggalkan Yakub dan pergi ke negeri lain, membawa semua istrinya, anaknya, dan semua orang yang ada di rumahnya, bersama dengan segala ternak dan harta benda yang telah diperolehnya di Kanaan. Esau berpisah dari Yakub karena harta mereka terlalu banyak, sehingga mereka tak dapat hidup bersama. Lagi pula, di negeri yang mereka diami itu, tidak ada cukup makanan untuk ternak mereka yang sangat banyak itu. Bapak Ibu, jika kita melihat dua peristiwa tadi, tampak bahwa kerukunan menjadi hal yang penting. Tentunya Abraham dan Lot, Esau dan Yakub ingin tinggal bersama. Namun hal itu tidak mungkin, karena banyaknya harta yang mereka miliki memaksa mereka untuk berpisah. Maka ketika pemazmur mengatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun," menggambarkan kerinduan yang sangat bagi umat Allah untuk tetap diam dan berkumpul bersama. Tidak sekadar berkumpul, tetapi juga hidup rukun tentunya. Dari sudut pandang yang berbeda, apabila kita mencermati dua peristiwa di atas, ada sebuah ironi yang terjadi. Berkat Allah, malah membuat sebuah keluarga harus berpisah. Namun hal berbeda bisa kita lihat pada zaman Perjanjian Baru. Bagaimana berkat Tuhan semakin menyatukan umat Allah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan 45. Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu, dan apa yang mereka punyai, mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya, menurut keperluan masing-masing. Tentunya ini tepat dengan apa yang pemazmur harapkan, hidup rukun bersama, ada sukacita di antara umat Allah. Berkat Tuhan dapat dinikmati bersama. Pertanyaannya bagi kita, adakah berkat Tuhan yang selama ini malah membatasi kita untuk dapat hidup rukun bersama dengan sesama? Hidup rukun di antara umat Allah kemudian disamakan dengan minyak wangi yang berharga pada ayat kedua dan embun di Gunung Hermon pada ayat ketiga. Keduanya menyatakan hadirat dan berkat Tuhan. Pada ayat kedua, minyak yang dituang di atas kepala Harun menggambarkan upacara pentahbisan Harun sebagai imam dalam Keluaran 29 ayat yang ke-7. Minyak yang dituangkan ke atas kepala menyatakan hadirat Allah. Hadirat Allah pula yang membuat umat Israel datang ke bait Allah di Yerusalem. Mengapa Yerusalem? Karena Allah sendiri yang menyatakan akan berdiam di satu tempat agar umatnya bisa datang kepada Dia. Ulangan 12 ayat 5 sampai dengan 7. Dari seluruh wilayah suku-suku Israel,
Tuhan Allahmu akan memilih satu tempat supaya bangsa kita dapat datang ke hadapannya dan menyembah Dia. Ke tempat itulah harus kamu bawa kurban-kurban bakaran, serta kurban-kurban yang lain, persembahan sepersepuluhanmu, serta persembahan-persembahan lain, kurban pembayar kaulmu, kurban sukarelamu, dan anak sapi dan kambing dombamu yang pertama lahir. Di situ juga di hadapan Tuhan Allahmu, kamu bersama-sama dengan keluargamu harus makan dan bergembira atas usaha-usahamu yang berhasil, karena diberkati Tuhan Allahmu. Dan tempat itu adalah Yerusalem, di mana Bait Allah berada. Sementara di ayat ketiga, embun di Gunung Hermon melambangkan pemeliharaan Allah bagi umat Israel. Embun dianggap sebagai air yang memberi kehidupan. Ketika Allah hadir, maka berkat-Nya tercurah. Bapak Ibu, Mazmur 133 mengingatkan kita akan pentingnya hidup rukun bersama sebagai umat Allah. Dalam kerukunan itu tersimpan pula berkat Allah. Pandemi memang menjauhkan kita secara fisik, namun jangan pernah tinggalkan kesempatan untuk tetap berkomunitas melalui daring atau online, entah bersama keluarga atau jemaat Tuhan. Mari tetap menjalin kerukunan bersama. Ketika umatnya hidup rukun bersama, maka niscaya berkat-Nya tercurah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan, untuk kami boleh belajar firman-Mu, mengerti bahwa kerukunan menjadi hal yang penting buat kami, anak-anak-Mu. Tuhan yang tolong kami ya Bapa, untuk kami boleh menjaga kerukunan di antara kami, untuk kami boleh belajar, memahami, menghormati, menghargai satu sama lain ya Tuhan. Dan berkat-Mu boleh tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.